Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya mau undang kita semua untuk bangun berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini kepada kami semua yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Di tempat ini kami siap ya Tuhan menaikkan pujian dan Tuhan kami, bahkan menaikkan sorak-sorai kami yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Dan kami percaya bahwa ibadah kami pada hari ini Bapa akan menjadi dupa yang amat baik saja. Amin. Untuk semua jemaat-jemaat yang saat dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Engkau mempercepat langkah kaki mereka sehingga mereka bisa datang dan tidak terlambat suatu apapun. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah memberkati. Dan hari ini kita mau membalas penyembahan kita yang terbaik. Kita angkat suara kita sama kita sembah. Terima kasih. Terus katakan terima kasih.
Terus katakan dengan buahnya baru susah baru juga buahnya baru susah
Yahweh,
demi satu ya Bapa. Dan kami percaya kami akan lebih lagi ya Tuhan bersorak-sorai bagi Engkau, dan kami percaya Roh Kudus-Mu ada bagi kami. Mari kita yang siap untuk bersorak-sorai kita katakan amin. Haleluya. Kita kasih tahu sekarang diri kita dulu. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Kita mau pujian kita yang mengatakan Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Kita percaya cuma Dia satu-satunya jalan keselamatan bagi kita semua. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan berkah. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan berkah. Sama-sama kita katakan, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan berkah. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan berkah. Sama-sama kita katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan berkah. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan berkah. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan berkah. Glory, glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan berkah. Di dalam nama-Nya ada keselamatan berkah. Di dalam nama-Nya ada keselamatan berkah. Siapa di sini yang siap untuk bangkit menyerukan nama Yesus? Haleluya. Sama-sama kita mau bangkit, kita mau serukan nama Tuhan. Haleluya.
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita akan masuk doa bersama. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik sampai detik ini Tuhan. Kami tidak kurang suatu apapun karena anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah memberikan kami untuk datang memuji dan menyembah, menyenangkan kami yakin dan percaya Kau bersedia. Bapak terima kasih saat ini naikkan doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia. Kami yakin dan percaya Kau telah memberkati bangsa kami. Kau telah memberkati presiden kami Tuhan, beserta jajaran. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau telah memberkati kota Samarinda ini, di mana saat ini kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gembala pembina kami Pak Niko Motoharjo. Tuhan, biarlah melalui beliau banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa datang kepadamu. Berikan kesehatan selalu Tuhan untuk gembala pembina kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala pusat kami Pak Timotius Hardono. Pakai beliau lebih dan lebih Tuhan. Biarlah miracle service itu semakin berkembang Tuhan Yesus, dan banyak jiwa dimenangkan dan namamu dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk Gembala Suci Kalima Bapak Robert Agung yang ada di Balikpapan. Tuhan, berkati beliau, berkati pelayanannya, tambah-tambahkan jiwa terus Tuhan. Melalui beliau banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Gembala C5 sampai di Bapak Yesus. Tuhan, pakai beliau lebih lagi, bahkan lebih. Kau memberkati Tuhan Yesus keluarganya, Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati pekerjaannya di Institut Polri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk manajemen PT Naga Buana yang telah memberikan kami tempat. Tuhan, berkati manajemen, berikan hati, biarlah kami terus tetap beribadah di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk jemaat yang belum bisa hadir. Tuhan, kami nggak tahu apa problemnya dan masalah, hanya Engkau yang tahu. Berkati setiap jemaat yang hadir pada hari ini. Kau yang melihat hati kami, Kau yang melihat hati kami. Terima kasih Bapak, Kau telah memberkati kami semua seisi yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Dari pertama, dari awal, pertengahan hingga saat ini Tuhan. Biarlah doa dan pujian kami naik di hadapan yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, dalam video kita kali ini kita akan membahas Pentakosta dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. Kita membaca 29
peristiwa mengenai wanita janda dari seorang nabi. Wanita tersebut mengutarakan kondisinya kepada Elisa, di mana ia dikejar-kejar oleh nabi hutang dan anaknya terancam untuk diambil sebagai budak. Peristiwa ini dapat dimaknai secara rohani sebagai gambaran gereja di masa kini. Janda yang ditinggal suami yang berhutang dapat dianalogikan sebagai gereja yang merasa ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu di dunia ini, yaitu orphan spirit yang ada di dalam gereja. Penagih hutang dalam konteks ini dapat menjadi sebuah tipologi atau kiasan dari iblis yang selalu berusaha membocok dan menuntut hutang darah. Namun perlu dipahami bahwa hal ini tentu tidak berarti bahwa profesi debt collector dapat diasosiasikan dengan iblis. Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh wanita janda ini juga dapat menggambarkan kondisi yang menekan gereja hari-hari ini. Tekanan ini dapat muncul saat gereja lemah, tidak berjaga-jaga, atau membuka celah bagi iblis untuk mengintervensi. Celah ini digambarkan dengan baik oleh jerat hutang dari suaminya yang adalah seorang nabi. Padahal orang yang takut akan Allah tentu akan senantiasa mengandalkannya dan tidak akan jatuh pada jerat hutang piutang yang tidak dapat dibayarkannya sesuai waktu yang ditentukan. Uniknya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sang istri nabi, tetapi juga dapat berdampak pada generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Kondisi tanpa ayah ini membuat anak-anak janda itu kehilangan dulu rohani. Tidak ada lagi figur bapak yang mengayomi dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak janda ini menjadi generasi yang terhilang dan warisan panggilan dari ayahnya pun tidak dapat dilanjutkan. Di tengah kondisi yang sulit itu, sang wanita janda mencari pertolongan hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa mengingatkan keluarga itu bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Masih ada harapan, sebab masih ada minyak yang disimpan dalam buli-buli di rumah mereka. Minyak di dalam konteks gereja Tuhan dimaknai sebagai urapan dari Roh Kudus. Sisa dari urapan itu dapat menyelamatkan gereja Tuhan dari kondisi yang sulit. Namun, jumlah minyak sedikit tidaklah cukup untuk membawa keluarga ini sebagai tipologi gereja Tuhan untuk lepas dari intimidasi si penagih hutang. Seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, diperlukan minyak yang berlimpah. Perlu pengurapan Roh Kudus dengan kapasitas yang besar dan luar biasa. Untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu, kita sebagai gereja Tuhan perlu untuk mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya dan taat melakukan perintah Tuhan itu. Dalam konteks cerita ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemulihan hubungan antar generasi, antar ibu dan anak. Perlu ada kerjasama antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua dalam menghadapi kondisi sulit yang dipicu oleh penagih hutang ini. Perlu ada arah visioner yang relevan dari generasi orang tua bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, perlu adanya kepercayaan dan ketaatan dari generasi muda untuk menjalankan visi yang mereka terima. Generasi orang tua dan generasi anak muda harus bersinergi, mengambil beban yang sama. Dan yang kedua, menyiapkan bejana-bejana dan meluangkan minyak. Artinya gereja Tuhan perlu mempersiapkan hati yang haus dan lapar akan pengurapan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus dapat dilimpahkan dengan dahsyat dan bejana hati kita tidak akan kering atau kekurangan minyak lagi. Melihat tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini, mutlak perlu adanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sebagai keluarga besar GDI kita tentu dapat sepakat bahwa Pentakosta ketiga yang akan menjadi jawaban bagi keringnya bejana hati gereja Tuhan di zaman akhir ini. Kita membutuhkan Pentakosta yang baru atau Pentecost again, supaya urapan Roh Kudus tetap dapat berlimpah-limpah di tengah tuntutan dan intimidasi dari iblis yang semakin kuat di era ini. Jadi, mari sama-sama terus membangun relasi intergenerasi yang baik dan terus memiliki hati yang haus dan lapar, supaya lawatan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga segera digenapi dan bejana hati kita tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code dan bersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah dan busuk. Dengan tepatnya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedasyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan menantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau lekahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Kristi. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibat penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi dirinya, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Memohon pujian Tuhan. Jangan kami satu seperti kerinduanmu. Ada dunia tahu buktinya dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi menceritakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, katakan sekali lagi. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi menceritakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati
Tuhan kita ini tim. Kita ini tim dalam pelayanan. Kita mau dari tempat ini kita bisa memenangkan banyak jiwa. Amin. Dan oleh karena itu kita butuh kesatuan hati. Dan saya mau ketika kita angkat ref ini, kita saling bergandengan tangan. Saling bergandengan tangan untuk supaya kita bisa saling kuat sebagai seorang tim dalam membangun gereja ini. Kita sama-sama katakan, jadikan kami satu Tuhan. Haleluya. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi menceritakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami selalu angkat pujian kita kita minta sama Tuhan revival terjadi di Samarinda. Kita minta revival terjadi di CK5 Samarinda. Kita akan melihat kemuliaan Roh Kudus terjadi di tempat ini. Kita terus bergandengan tangan, kita minta sama Tuhan, satukan kami Tuhan sebagai anak tim. Kami mau melihat revival terjadi ya Tuhan. Haleluya, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi menceritakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu lagi angkat pujian ini. Jadikan kami satu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pergerakan Roh Kudus akan terjadi di Samarinda ya Bapak. Melalui kami di tempat ini ya Tuhan. Kami memulai dari kami lebih dulu ya Tuhan. Terus jadikan mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Bersama-sama katakan, kami berserah diri di hadapan-Mu. Haleluya. Membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi menceritakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi menceritakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu.
dulu. Jadikan kami satu. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Kita sembah Dia. Kita sembah Tuhan. Angkat suara pujian Dia. Sembah Dia, sembah. Haleluya. Yesus Tuhan, kami menyembah. Kau kita akses semua penyembahan kita yang dapat Tuhan. Kita melihat bagaimana saya terjadi dari gereja ini. Kita melihat revival terjadi di tempat ini. Kita percaya revival terjadi dari jalan lima nama kita. Katakan itu, katakan itu. Kita katakan jalan lima nama kita terjadi revival. Dan kita berdua Pentecost boleh tinggal di tempat ini. Haleluya. Kita mengharapkan Tuhan. Terus kita berfungsi dalam tempat ini. Undang Roh Kudus, undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Saya persilakan kepada Mari menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Abang. Terima kasih. Syukur kau yang luar biasa. Terima kasih Bapak.
merasakan kemurahan-Mu di hari ini. Terima kasih buat lawanan bagi setiap pribadi dan pribadi. Kami percaya bahwa ada revival akan terjadi mulai hari ini dan di gereja ini. Unity-Mu turun atas setiap kami. Bergandengan tangan untuk membawa pekerjaan Tuhan melalui gereja tempat ini. Beri kami hati-hati Tuhan. Beri kami pikiran-pikiran Kristus. Agar kami terus mengetahui rencana dan rencana-Mu yang besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak buat pengurapan hadirat-Mu memenuhi kami. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan biarlah berkenan hati-Mu menjadi jumpa yang membawa harum di hadapan Mesbah Kekudusan. Di basahnya kami mau duduk diam menikmati hidangan terbaik melalui kebenaran firman-Mu. Suci kuduskan kami semua terlebih hamba-Mu yang hina dan berdosa ini Tuhan. Agar kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan melalui pemberitaan isi hati Tuhan. Berikan kami fokus dan konsentrasi. Jika ada roh-roh yang tidak berasal dari Tuhan yang mencoba mengintimidasi setiap pikiran kami yang ada di tempat ini, mengganggu konsentrasi kami sepakat, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar dari tempat ini. Roh Kudus, ambil alih kami semua. Hati, pikiran, perasaan kami, tubuh, roh, jiwa kami. Ambil alih dengan kuasa-Mu Bapa. Biarlah hanya Roh Kudus yang berbicara bagi kami, memberikan kami pengetahuan, hikmat untuk memahami pikiran Tuhan, serta mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu melalui firman. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menikmati hidangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah bagi kami. Haleluya, haleluya. Yang siap menikmati firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom. Terima kasih banyak, beri kemuliaan untuk Tuhan. Lebih nyanyi lagi. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak untuk tim PAW. Pelayanannya hari ini besar harapan kita semua supaya dari waktu ke waktu selalu ada yang berbeda, amen. Bukan karena kitanya yang berubah, tetapi Roh Tuhan yang di dalam kita semakin bertumbuh-tumbuh menjadi pribadi-pribadi Kristus yang luar biasa. Katakan amin. Baik, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Multimedia bantu saya, kita buka dari kitab Filipi, surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Perikop pembacaan kita pada pagi hari ini, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kedua, salah ini. Filipi pasal 2. Sabar, multimedia cari dulu. Filipi pasal 2. Sebelahnya kok.
Ya. Lanjut ayatnya yang kedua. Pada itu sempurnakanlah sebagai kamu dengan ini. Hendaklah kamu sayang sedikit dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah dari orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam kepala tidak berbakat kesalahan dengan hal itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah mengatakan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan segala mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk. Terima kasih banyak. Haleluya. Tema firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari pada pagi hari ini adalah pikiran yang benar. Apa katakan sama-sama saya? Pikiran yang benar. Ngomong sama kiri kananmu, pikiranmu harus benar. Ya, jangan melamun. Haleluya. Tentu kita tahu bagaimana karakter seorang Saulus atau yang disebut Paulus. Dari seorang yang punya pikiran ambisius, yang pokoknya dia pikir yang mengikut Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus itu harus mati. Cuma itu ambisinya dia pada saat dia belum bertobat. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan, semuanya menjadi baru. Pikiran Paulus sebelumnya menjadi pikiran Kristus. Di dalam pembacaan kita, Allah tentu memperhatikan apa yang ada dalam hati manusia, yaitu manusia batinnya. Manusia batinnya tidak lepas dari apa yang dipikirkan manusia tersebut. Dalam pembacaan kita juga dikatakan, cara berpikir seseorang menentukan bagaimana seorang tersebut hidup dan siapa sebenarnya orang itu. Nah, kalau kita mau pelajari orang, lihat aja lah dari perbuatannya. Dari situ kita bisa mengukur kedalaman hati orang itu. Kalau dia dengan Tuhan saja pelit, tak mungkin dia dengan manusia royal. Setuju? Kenapa pelan? Setuju? Setuju lah ya. Harus nyari. Kalau pikiran kita kotor, maka kehidupan kita juga pasti kotor. Kalau kehidupan kita, pikiran kita porno, hidup kita pasti porno. Beberapa waktu yang lalu ada orang Filipina Selatan lah. Saya tidak mau ngomong dari suku saya karena bikin malu. Dia baru lulus dari ambil sekolah perwira pelayaran. Dia sudah join di satu perusahaan dan dia mau pergi naik kapal di Sungai Lais. Begitu dia sampai di galangan kapal, apa yang terjadi? Dia mengeluarkan, dia mengeluarkan kelaminnya, kemudian dia mempertontonkan kepada anak-anak seumuran Elizabeth dan saya.
Dikasih lihat, dimain-mainkan sama dia. Anak-anak itu teriak lapor sama orang tuanya. Apa yang terjadi yang bersangkutan dihakimi masa, untung tidak mati. Masuk di Nusa itu sempat viral. Dan akhirnya orang tuanya korban melapor kepada pihak berwajib dan diamankan oleh Polresta Samarinda. Sampai hari ini dikenakan pasal pencabulan dengan ancaman 8 sampai 12 tahun penjara. Ingat, kasus pencabulan itu ancamannya 8 sampai 12 tahun. Hati-hati yang muda-muda ya. Kalau sudah nggak tahan, cari pasangan, nikah, jangan kawin. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena pikirannya tidak dalam kondisi baik-baik saja. Pikirannya jauh daripada pikiran Kristus. Kalau kita lihat Paulus sebelum dia bertobat, bagaimana ambisinya, bagaimana pikirannya dia harus menghabisi semua pengikut Kristus. Dia nggak peduli, dia pergi menghadap dengan pimpinannya, dia bilang saya mau izin minta surat kuasa untuk membunuh setiap pengikut Kristus. Sampai akhirnya Tuhan tangkap dia. Begitu di perjalanan Tuhan menampakkan diri kepada dia, dia ketakutan yang luar biasa. Siapakah engkau? Dia berkata demikian. Tuhan bilang, akulah yang engkau bunuh. Kira-kira seperti itulah bahasa sehari-hari ini. Mengapa engkau menganiaya aku? Pada saat itu Paulus bergejolak hatinya dan dia tidak memahami apa yang sedang terjadi. Tapi dalam seketika waktu Paulus menerima lawatan Tuhan yang dahsyat. Bayangkan, bukan manusia yang tegur dia, langsung Tuhan. Artinya betapa keras orang ini, sehingga harus Tuhan sendiri yang turun tangan. Begitu Tuhan yang turun tangan, clear semua. Dia harus mengalami kebutaan sampai dia harus dipertemukan dengan Rasul Tuhan, dengan murid Tuhan, mendoakan dia, membaptis dia, dan akhirnya Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Sampai kita dapat merasakan, kita bisa mengenal Injil Kristus Yesus Tuhan. Apa yang boleh kita pelajari melalui peristiwa ini? Bagaimana cara agar memiliki pikiran yang demikian? Bagaimana supaya pikiran saudara dan saya memiliki pikiran Kristus? Yang pertama, pikiran yang ditundukkan kepada Kristus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 2, orang yang hidup di dalam Kristus, maka orang yang pikiran Kristus harus menguasai seluruh pikiran dan kehidupannya. Di dalam firman Tuhan kita jelas, hanya orang yang memiliki pikiran-pikiran Kristus saja yang dapat mengetahui kemana arah jalan kehidupan. Tadi saya cukup antusias sekali dengan pujian yang dinaikkan, jadikan kami satu. Itu yang menjadi kerinduan terbesar, bukan hanya CK5, tapi seluruh gereja di muka bumi ini punya keinginan dan kerinduan yang sama, jadikan kami satu. Tetapi yang menjadi persoalan, bagaimana untuk menuju proses menjadi satu. Selama pikiran saudara dan saya tidak melekat kepada pikiran Kristus, mustahil kita bisa menjadi satu. Saya tidak perlu membawa macam-macam dan saya tidak mau menjadi seperti orang lain. Cukup jadi diri kita sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya sangat diberkati dan saya percaya itu juga adalah satu teguran Tuhan buat saya. Pada saat saya mengikuti Zoom meeting dengan Gembala Pusat, saya didoakan dan di situ Tuhan menyatakan melalui hamba Tuhan Pastor Benny dari Amerika. Dia bilang kepada saya, jangan dengar kata orang. Kamu dipanggil
mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupanmu. Jangan ikut gereja lain. Fokus kepada Tuhan. Maka pintu-pintu pelayananmu akan Tuhan bukakan. Katakan amin. Itu pesan Tuhan. Dan saya sangat yakin itu pesan Tuhan bagi pribadi saya dan bagi kita semua di gereja ini. Jangan diri sendiri. Kalau kita mau ikut-ikutan dengan gereja lain, otomatis kita pasti kalah. Benar enggak? Ada apanya kita? Semua barang-barang kita aja KW. Benar? Benar? Iya, real. Laptop aja kita sewa. Tempat ini aja kasih karunia Tuhan. Nggak ada saingannya. Kalau kita hanya mau mendirikan gereja hanya untuk bersaing, lebih baik mundur. Jelas tidak sanggup. Berapa gaji polisi? Tidak ada yang perlu kita banggakan. Disinilah Tuhan berbicara keras dengan saya. Lakukan panggilanmu seperti aku panggil kamu semula. Saya hanya seorang yang Tuhan pakai di dalam satu ruangan gudang di Polres dengan satu buah gitar. Di situ Tuhan bawa saya menyembah sehingga saya boleh menulis beberapa lagu. Dan puji Tuhan, ada beberapa lagu yang sudah boleh di-upload di YouTube, bukan untuk mencari sensasi, bukan untuk mencari subscriber, tetapi apa yang Tuhan mau bagi saya, itulah yang seharusnya saya lakukan. Makanya saya dengan iman berkata bahwa gereja ini akan menjadi gereja yang punya barometer pujian dan penyembahan. Dalam hal pengajaran kita terbatas, benar, terbatas. Tetapi saya percaya bukan perkara kita menghafal seluruh isi Alkitab. Itu bullshit. Bagi saya bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Amin. Makanya pikiran Kristus itu harus melekat kepada setiap pribadi kita. Pada saat Paulus berkomitmen untuk menerima panggilan Tuhan, dipilih Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, hidupnya tidak baik-baik saja. Dia menjadi pengembara kesana kemari gak jelas, gak tahu siapa yang kasih dia makan, gak tahu siapa yang kasih dia tempat tinggal. Dia berjalan saja kemana Tuhan membawa dia. Abraham pada saat disuruh keluar dari tanah kelahiran yang meninggalkan keluarganya, Tuhan tak ngomong sama Abraham, nanti saya membawa kamu ke suatu tempat. Enggak. Tuhan suruh pergi saja, jalan saja kamu. Dan lihat apa yang terjadi. Karena Abraham, kita diberkati sampai hari ini. Karena Paulus, kita boleh mengenal Injil sampai hari ini. Amin. Karena pikiran mereka melekat kepada panggilan Kristus. Kalau kita melihat kemampuan kita mengukur keterbatasan kita, saudara dan saya tidak akan pernah bisa maju ke depan. Ujian tadi bilang jadikan kami satu, apa? Seperti kerinduanku. Terus agar dunia tahu bukti dari kasihmu. Terus sebelum kami pergi menceritakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu. Mulailah dari kami lebih dulu. Tunjuk kiri kananmu, mulai dari kami lebih dulu. Hari ini, udahlah saya sudah perlu ngomong banyak, semua sudah tahu hari ini ada. Ya kan? Kita sudah ada di ujungnya akhir zaman. Makanya pilihan itu Tuhan kasih ke kita.
Kalau kita tetap menjadi seperti orang lain, kita pasti akan ketinggalan sekarang. Saya nggak bisa ke gereja karena saya nggak punya sepatu. Waktu saya dulu waktu masih seumuran Ica begitu kan, kami di gereja dulu setiap Natal menghafal ayat Alkitab. Biasanya tampil perayaan Natal di malam 25 Desember. Saya sama adik saya itu, istri kebetulan di sini ada adik ipar saya. Beliau baru datang 2 hari lalu dari Sanger. Dia mau join di perusahaan pelayanan di Samarinda sini. Tinggal nunggu kapal datang, dia akan berlayar. Daripada beberapa tahun yang lalu dia di luar negeri berlayar. Puji Tuhan bisa bersama-sama kita di tempat ini. Pokoknya saya dengan adik saya pasti tanya dulu sama orang tua saya, ada baju baru enggak? Kalau nggak ada baju baru, kayak kapalan kami taruh di bawah bantal, nanti apa? Kenapa? Malu mau tampil di depan, karena yang lain semua pakai baju baru, kita pakai baju bekas. Jadi orang tua kami di sana itu stres kalau sudah masuk Natal dan Tahun Baru, karena menyiapkan baju itu double, baju Natal dan baju Tahun Baru. Untungnya orang Sangir tidak tahu merek pada saat itu, tapi sekarang sekarang sudah tahu. Kalau dulu nggak tahu merek, nah, kalau kami itu sebut dulu namanya baju putih-putih, orang yang jual itu. Nah, pokoknya 20.000, 25.000, sudah keren itu. Bangga sudah itu kan, yang penting baju baru. Mau harganya 15.000, zaman itu udah mahal itu. Bangga tampil di depan. Selesai Natalan, selesai juga celananya, robek selangkangan. Tapi punya kebanggaan. Orang tua kadang-kadang belum bertindak sudah stres keluar. Ya, padahal kalau anak-anak itu dibelikan aja, berapapun itu, mereka nggak tahu merek, mereka nggak tahu harga. Cuma karena gengsi orang tua saja, harus cari yang bermerek. Kalau mampu tidak apa-apa. Tapi kalau gaji seperti gaji polisi, jangan coba-coba. Kalau mau coba-coba ya, ujung-ujungnya pasti kena pencobaan. Jadi baking sabu, benar kan? Jadi baking togel, banyak itu di Samarinda ini begitu. Kalau mau kaya aja udahlah, kalau cuma mobil aja, kecil aja. Zaman saya dulu waktu penempatan pertama kali di Samarinda, saya berdiri aja di Bukit Pinang sana, di Gunung Sampah. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore bawa pulang kudu itu 2 juta sampai 3 juta. Ibu Ani, udah berapa lama tinggal di situ? Sebelum jalan bagus ya? Berapa lama? Tahun berapa? 20 tahun, kurang lebih berarti. Jalannya masih jelek kan? Masih 1 jalur kalau nggak salah waktu itu. Jelek banget jalannya. Kami nungguin di atas itu. Nanti berjejer itu, truk, muat kayu nih. Nanti di belakang itu mobil pantat. Berapa lewat? 12. Pokoknya saya 5 sampai 6 itu, pulang itu bawa 2 sampai 3 juta. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kalau mau kaya dari zaman itu sudah kaya. Bilangnya Kapolres waktu itu, inilah uang cin, dimakan tuyul, disampar lagi sama demit, baru dimakan sama genderuwo. Uang setan dimakan setan. Akhirnya kita yang ikut-ikutan jadi setan. Memang senang pada saat itu dapat uang banyak,
Tapi endingnya juga, ngabisinnya juga cepat. Karena habisnya juga di tempat-tempat yang ruang. Karena kita tidak akan pernah ada rasa syukur kalau kita dapat uang dari hasil itu. Amin. Gak ada rasa syukur kalau kita dapat uang dari hasil itu. Makanya cepat habisnya. Tapi kalau kita memperoleh sesuai dengan upah kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui pekerjaan, itu pasti kita akan minus dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau setengah orang itu beli, cepat kaya itu. Ada duit, bilang ada duit. Pikiran kita hari-hari ini sangat menentukan setiap tindakan dan perbuatan kita. Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Nah, jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kita sudah dikasih kehendak bebas kemudian suka-suka kita. Semua orang harus mengikuti maunya kita. Semua orang harus, apapun yang terjadi kamu harus ikut maunya saya. Kalau bukan saya, tidak akan jadi apa-apa kamu. Kalau bukan karena saya, gereja ini tidak akan berkembang. Gereja ini tidak akan diberkati. Halo, ini gereja punya Tuhan, bukan punya kamu, bukan punya nenek moyangmu. Ini gereja yang punya Tuhan. Siapapun di antara kita di tempat ini, saya pun, kalau Tuhan maunya pangkas, gak peduli. Karena rencana yang harus digenapi adalah rencana Tuhan, bukan manusia. Amin. Kenapa kita harus memiliki pikiran Kristus? Supaya kita tahu arah tujuan kita harus kemana dan berbuat apa. Karena pikiran yang ditundukkan kepada Kristus, artinya kita harus punya penundukan diri secara total terhadap Kristus, Yesus Tuhan. Memberikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan, bukan sisa-sisa waktu. Nanti kalau tidak sibuk saya pergi ke gereja, saya doa di gereja. Kapan Anda buka sibuknya? Iblis akan membuat engkau terus sibuk dengan perkara-perkara dunia. Jadi buat komitmen Bapak Ibu Saudara mulai hari ini, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Ngomong sama kiri kanan, utamakan Tuhan. Jangan sibuk melulu. Coba kalau kita udah sakit, sudah mau mati di rumah sakit, Tuhan sembuhkan saya, karena aku lagi sibuk. Enak ya. AC-nya dinginnya, lebih banyak yang kulihat dipenuhi urapan Orang yang hidup di dalam Kristus, maka orang yang pikiran Kristus harus menguasai seluruh pikiran dan kehidupannya. Di dalam Kristus ditandai dengan terus memberi nasihat dan mendidik, mengoreksi dan membawa orang lain kepada kebenaran firman Allah. Orang yang memiliki pikiran Kristus harus berani berkata ya pada ya, tidak pada tidak. Amin. Tidak usah kompromi. Mau tersinggung sih, nggak ada urusan. Kita itu tidak harus makan bubur terus. Sudah waktunya kita makanan keras. Amin. Tegur dia dengan kasih. Ingatkan dia, jangan pernah jemu-jemu kita berbuat kebaikan kepada sesama kita, terutama kepada rekan sepelayanan kita. Ingatkan dia terus. Saya pokoknya pulang, saya japri yang tidak muncul di badan 2 minggu, 3 minggu saya japri pokoknya. Nah, ke depan ini saya punya rencana mau saya absen di grup. Terserah saja sih, mau tersinggung keluar aja. Yang penting prinsipnya bagi saya itu pekerjaan Tuhan yang harus menjadi target utama. Amen. Zaman sekarang nggak perlu kompromi. Kalau memang gereja ini harus tutup berarti kehendak Tuhan. Amin. Kenapa nggak ada yang amin ini? Gak usah takut.
takut. Tuhan akan menyediakan kepada kita jiwa-jiwa. Tuhan akan menyediakan semua apa yang kita perlukan di dalam gereja ini. Karena Dia terlalu besar, Dia terlalu kaya. Seluruh isi bumi ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Apa yang mau kita takutkan? Bukankah gereja ini dulu cuma ada di asrama polisi sana? Nunggu banjir datang, lah ibadah. Karena tidak bisa jalan, tidak bisa lewat. Akhirnya Tuhan bawa ke tempat ini. 1 rupiah pun kita tak keluar untuk sewa tempat ini. Pakai ini, nggak ada. Kemarin saya teleponan sama Pak Yudi, mau izin Pak, mau kasih keluar meja. Oh silakan Pak Dismas, apa yang bisa dikeluarkan, keluarkan aja. Oh kita eksekusi tadi malam, makanya lebar kan. Nah kalau sudah lebar begini, artinya Tuhan sebentar lagi akan bawa jiwa ke tempat ini. Kita beriman saja. Siapakah itu yang dibawa, pokoknya kita beriman saja. Mulai peka dengan sekitarnya. Kadang-kadang Tuhan kasih ketemu kita ngobrol dengan orang-orang, tiba-tiba bisa ngomong masalah pelayanan, masalah gereja. Tangkap sudah itu. Tangkap sudah itu, bawa sudah itu ke gereja, bawa itu ke pool. Makanya rajin-rajinlah ikut pool. Ya, karena di pool dan tempat kita mencari jiwa sebenarnya. Kenapa Betani berkembang? Kenapa Clear berkembang? Kenapa Muhammad Saron berkembang? Mereka menggunakan metode 5 cari 5 pecah. 5 cari 5 pecah. Dia kayak produk itu loh, usaha MLM. Cari jaringan pecah, cari jaringan pecah. Tujuannya sebenarnya untuk cari jiwa itu. Makanya nggak peduli itu jemaatnya gereja sebelah pun disikat. Yang penting tambah jumlah. Jadi hati-hati kalau kita nggak setia dengan gereja kita, yang kita bisa jadi kutu loncat. Nah, kasihan sebenarnya jemaatnya karena dia pindah nggak bertumbuh dia. Nah, begitu di penghakiman nanti kamu siapa gembalamu? Bingung dia memilih gembalanya kebanyakan. Jadi harus setia, amen. Setia dari perkara kecil, setia dari gereja kecil, supaya Tuhan kasih kita punya gereja jadi besar, amin. Tapi yang terutama adalah nama Tuhan yang semakin besar. Biar aja kita cuma segini orang, tapi potensinya luar biasa berdampak di luar. Pikiran tersebut akan terus ada jika pikiran ditundukkan pada Kristus. Bagaimana caranya supaya kita memiliki penundukan kepada Kristus? Yang pertama, terus membaca firman-Nya yang ada dalam pikiran dari Kristus. Baca firman supaya kita tahu apa yang menjadi pikiran Kristus. Yang kedua, terus ada dalam persekutuan yang erat dan saling membangun satu dengan yang lain. Jangan egois, jangan masa bodoh. Saya lihat kalimat ini banyak masa bodoh. Orang ulang tahun aja malas betul ngucapin. Nah, kalau tidak mau dalam grup keluar aja. Tolonglah aktif sedikit lah. Kasih sambutan lah. Masa saudara kita punya ulang tahun nggak ada yang ngucapin? Ayo kita sama-sama bikin rame dulu. Dia besar kepala sedikit lah Andre kan. Saya bela di sini kawan. Anda sudah 31 tahun, makanya dia luar biasa hari ini ada perubahan dari. Terus ada dalam persekutuan yang erat dan saling membangun satu dengan yang lain. Jangan masa bodoh. Saling mengingatkan, saling care satu dengan yang lain. Baku WA aja bro, kamu sudah makan belum? Kalau belum sama, saya juga belum. Makan di mana kita? Nah, begitu di dapur saudara, boleh kok di situ. Nah, saling mengingatkan lah. Kita ini cuma sedikit ini aja kok susah betul, ya kan? Aku atur aja. Yang penting kita sama-sama happy. Satu happy, semuanya happy. Amin.
Supaya kita berdampak, mulailah dari kami lebih dahulu. Jadi kalau kita nggak jadi satu, wah bagaimana kita bisa menangkan jiwa di luar? Mau ceritain gereja kita aja pasti malu di luar. Ya, kenapa sampai hari ini gereja belum ditabis-tabiskan? Ya karena kita belum kompak. Saya itu aja sekarang sederhana aja. Sudah mulai dari Januari loh kita di PHP ini sama BPD. Mau ditabiskan sampai hari ini juga belum. Nah, tapi saya ambil positifnya, kenapa belum? Berarti kita belum kompak. Jadi kita mesti kompak. Kristian juga belum sungguh-sungguh. Makanya belum jadi dibaptis. Bagaimana mau dibaptis mau ditabiskan jadi kabin doa? Kabin doanya masih curi-curi pandang. Yang ketiga, bagaimana supaya kita memiliki pikiran dan penundukan diri kepada Kristus. Yang ketiga, terus melakukan kasih terhadap sesama. Kasih melampaui segala akal dan pikiran manusia. Lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri, itu kasih. Terima kasih bukan terima kantong. Terima kasih. Ya Andre, makasih traktirannya. Tinggal totalan semua bos. Yang kedua, bagaimana cara agar memiliki pikiran yang seperti pikiran Kristus. Yang kedua, pikiran yang ditundukkan untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Bagaimana itu? Tapi nasihat firman Tuhan kepada orang-orang yang sudah di dalam Kristus agar memiliki pikiran yang demikian. Yang pertama, mengutamakan kepentingan saudara seiman. Istri, suami, orang tua, anak, orang lain yang seiman. Mulai dari dalam rumah dulu. Aplikasikan pikiran Kristus mulai daripada orang-orang yang ada di dalam rumah. Kalau Anda tinggal di showroom, di toko, berarti orang-orang yang ada di sekitar. Coy, siapa lagi tinggal di situ? Mulai dari situ dulu. Kalau kita pelit dengan orang yang serumah dengan kita, bagaimana kita berbagi di luar? Banyak sekarang kan orang action, karena apa-apa sedikit diviralin, apa-apa sedikit dikasih lihat, biar mau ditampak seolah-olah dia itu seperti malaikat. Padahal begitu didekatin seperti malaikat gelap. Mengutamakan kepentingan saudara seiman. Kemudian yang kedua, tidak hanya memikirkan keperluan sendiri, tapi orang lain juga. Jangan egois, jangan apatis, jangan masa bodoh. Orang yang memiliki pikiran Kristus, dia tidak memikirkan kepentingannya sendiri lagi. Dia lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Ini tidak gampang saudara. Saya sampai hari ini pun belum lulus untuk hari ini. Apalagi kalau sudah lapar. Ya kan? Uang di kantong tinggal 20.000. Pas untuk beli bakmi. Tiba-tiba datang orang punya uang 20.000. Saya yakin di antara kita pasti banyak yang ngomong, memilih berbohong daripada dia berbagi. Itulah karakter manusia. Tetapi bagi kita yang memiliki pikiran Kristus dan menghidupinya, maka kita akan lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Apalagi kepentingan pekerjaan Tuhan. Dari situ kita bisa tahu setiap kualitas dan kuantitas kita dalam Tuhan. Jangan hanya jadi seperti Rocky Gerung, bintang kritisi orang. Kitab suci aja dibilang fiksi. Tapi kita tidak perlu membahas itu urusannya dia dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara agar
akan memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Yang ketiga, pikiran yang ditundukkan untuk tidak merendahkan orang lain. Paulus dalam pelayanannya tidak pernah merendahkan siapapun, sekalipun memiliki banyak perbedaan dalam pelayanan. Saudara dan saya juga punya bagian yang sama, tidak merendahkan orang lain. Kalau kritik untuk membangun silakan, membuat orang itu jauh lebih baik silakan. Saya juga sering kayak gitu. Saya panggil, kemarin saya panggil Pak Al, saya panggil, saya kasih tahu, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kalian. Sebentar lagi kalian akan dipromosikan Tuhan, tinggal di ruko. Amin. Tertawa Pak Alpon, jangan melamun. Besok kita dukung doa, mereka sudah mau nyekat. Lama lagi mereka akan menjadi owner daripada dapur sendiri. Kita terus berdoa supaya usaha ini, Pak Charles, Kopeni semakin diberkati. Karena ini banyak membantu saudara-saudara seiman kok. Kalau di sana kan ada harga karyawan. Kalau bisa kasih harga jemaat, lebih murah lagi. Kalau harga karyawan 13.000, harga jemaat 10.000. Ya, tapi tahu dia bisa sama nasi doang. Ya, karena saya dengar banyak yang daftar ternyata menjadi pasien cateringnya Putri. Masa yang terbaik Bu. Ya, jangan kelahi sama Andre, masalah totalan kebanyakan. Dan kali dicatat, suruh tanda tangan paraf, habis makan di paraf supaya nggak ribut. Jangan ada dusta di antara. Haleluya, harus kompak ya. Ya, kita sesama warga CK5 harus kompak. Kalau memang kurang, ambil di pastori. Kalau nggak ada nasi, ada roti, tapi bayar sama Kristia. Itu benar Pak. Dan saya, haleluya. Saya percaya dengan kita membangun hubungan seperti ini, dengan pikiran yang Kristus beri kepada setiap kita, saya percaya kita akan semakin bertumbuh menjadi satu kesatuan yang kokoh dan kuat. Amin. Mulai dari kita lebih dulu. Saya percaya segala sesuatu yang besar Tuhan akan buat di gereja ini. Mulai dari kita lebih dulu. Ngomong sama kiri kanan, mulai dari kamu. Semangat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan umatnya agar tetap rendah hati. Hendaknya berpikir bahwa semua keberhasilan, keselamatan, kekayaan dan lain-lain semuanya berasal dari Tuhan. Inti dari pemikiran Kristus adalah segala sesuatu dari Dia dan kembali kepada Dia. Jangan rombak itu. Hendaklah pikiranmu, pikiran saya dan kita semua tertuju kepada pikiran Kristus. Supaya apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita nggak kecewa. Sekalipun mungkin belum berhasil, tertunda dan sebagainya, kita nggak kecewa karena kita tahu rencana Tuhan yang terbaik buat saudara dan saya. Saya undang bagi berdiri pemain musik. Ayo maju. Masuk leader, singer maju. Kita angkat pujian, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu. Agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami
mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Lalu saya ajak taruh tangan kanan di dada, nyanyikan lagu ini dengan lembut dari hatimu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Oh, jadikan kami senang lagi, jadikan kami satu. Yesus Tuhan, dengarkan pujian kami pada hari ini Bapa. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Saya ajak ke semua, kata kami diubah menjadi aku. Jadikan aku satu, seperti kerinduanmu. Agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum aku mulailah dari aku lebih dulu, jadikan aku satu seperti Tuhan, jadikan kami satu. Amin. Bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Oh, jadikan kami. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jadikan kami satu, sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Agar kami tahu apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan atas bumi ini, sesuai dengan panggilan-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih sudah memilih kami melakukan rencana-Mu yang besar. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Ajak kami terus untuk melekat dengan Tuhan, supaya pikiran kami juga menjadi pikiran Tuhan, pikiran Tuhan juga menjadi pikiran kami. Kami tidak lagi hidup mementingkan diri kami sendiri, kami tidak lagi hidup sibuk dengan urusan kami sendiri, tapi kami mulai mengerjakan apa yang Tuhan mau bagi kami, melalui komunitas kami, melalui gereja, melalui keluarga, melalui apapun yang saat ini Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, berikan kami hati dan pikiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Curahkan, lepaskan pikiran-Mu, Roh-Mu atas setiap mereka Tuhan. Agar apapun yang mereka terima pada hari ini, mereka dapat mengamputasikannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada hal-hal yang baru yang boleh kami bawa pulang dari tempat ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lawat setiap jemaat Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, bisnis usaha mereka. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit. Dari tempat ini kami berkatakan mereka sudah disembuhkan dalam nama Yesus.
Bahkan mereka yang berbeban berat, mereka sudah memperoleh pengharapan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak, terima kasih banyak, berkati pendidikan dari anak-anak kami yang ada di tempat ini Tuhan. Dalam setiap studi mereka, berikan kepintaran, kecerdasan kepada mereka. Berikan kepada mereka anak-anak yang berprestasi dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pakai anak-anak kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Curahkan lepaskan roh Yeremia Indonesia kepada mereka, sehingga mereka tidak hanya menjadi pendengar, menjadi pelaku firman-Mu. Pakai mereka dengan dahsyat dan hebat. Program-program gereja juga Tuhan memberkati. Kami semuanya diberkati. Sebelum kami berpisah dari tempat ini Bapak, kami juga akan memberikan persembahan syukur, bahkan persepuluhan. Setiap tangan-tangan yang sudah memberi dan belum sempat memberi, Tuhan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda kepada setiap umat Tuhan yang boleh memberikan persembahan dan korban persepuluhan. Berkat, segala berkat dan kelimpahan dari sorga turun atas kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tinggal tetap menyertai kehidupan saudara dan saya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kalau ayam,